Ini berita yang sempat trending ya kemarin, tetapi penting dibahas lagi untuk memberikan gambaran bagaimana aspirasi dari masyarakat ya terhadap Presiden Jokowi yang dikatakan makin diktator ya. Jadi sempat trending. Kebijakan Joko Widodo Jokowi selama 2 periode menjadi Presiden Indonesia dianggap banyak menimbulkan kontroversi. Bahkan masyarakat menilai tak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang menyangkut hal-hal mendasar itu nggak perlu dinyatakan sebagai saintifik. Ya. Kan semua orang bisa mengambil keputusan berdasarkan panduan etik, kan selalu begitu kan. Masa mesti panduan saintifik gitu ya? Itu konyolnya. Lembaga-lembaga survei ini juga kadang-kadang jadi mediocre gitu. Lalu ya saya baca ya 60% masih puas dan itu tidak terhubung dengan suka tidaknya penundaan itu. Ya, itu berbahaya buat demokrasi itu. Ya. Bisa berujung pemakzulan, pemerintah diwanti-wanti tidak gunakan Perpu untuk tunda pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman mengingatkan pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu hanya untuk penundaan pemilu 2024. Menurut Beni, apabila pemerintah nekat menerbitkan Perpu, maka hal itu jelas melanggar konstitusi dan bukan tidak mungkin Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat dimakzulkan. Sebelum bikin Perpu, dia sudah bisa dituduh impeachment. Dituduh melanggar konstitusi karena dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu, kata Beni dalam webinar para syndicate pada Rabu 9 Maret 2022. Kesengajaan tidak mengalokasikan anggaran untuk pemilu dikatakan Beni merupakan sebuah kejahatan konstitusi. Kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh kepala negara sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap rakyat, dan hukumnya bukan hanya pemberhentian, tapi bisa lebih besar dari itu. Ini sungguh-sungguh kejahatan demokrasi, tutur Beni. Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak untuk menunda pemilu 2024, termasuk bagi pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perpu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. Kalau Perpu kan untuk kegentingan yang memaksa, tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar, dan mengubah itu harus melalui amandemen, kata Hasto kepada wartawan pada Rabu. Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi, serta kenaikan harga barang dan pokok. Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintah saat ini, dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia atau G20 tuturnya. Bagi PDIP, kata dia, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Ia menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi. Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini. Kan sebenarnya juga tidak senafas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat. Begitulah ujarnya. Wacana Presiden 3 periode dan momen kejatuhan Soeharto. Bapak Soeharto masih pantas memimpin negara ini, dan rakyat mengharapkan Bapak Soeharto untuk bersedia menjadi presiden berikutnya, ucap Ketua Umum Partai Golkar Harmoko saat bertemu Presiden Soeharto jelang pemilihan presiden 1998. Percakapan itu terekam dalam buku jejak kudeta 1997 hingga 2005, catatan harian Letnan Jenderal TNI Jajah Suparman. Harmoko begitu getol mendesak Soeharto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Golkar 20 Oktober 1997, Harmoko menyampaikan pidato panjang lebar untuk meyakinkan Soeharto maju kembali. Dia pun menindaklanjuti pidato dengan safari Ramadan. Setelah kegiatan itu, Harmoko kembali bicara kepada Soeharto. Kata Harmoko, rakyat di berbagai daerah masih menginginkan Pak Harto untuk menjadi presiden. Walaupun demikian, keraguan awalnya menyelimuti Soeharto. Sebagian kalangan percaya Soeharto mau menyudahi eranya.
Dia pun sempat bertanya ke Harmoko dan sejumlah elit Golkar apakah rakyat masih ingin dipimpin olehnya. Harmoko dan para menteri lain pun begitu ngebet mendorong Soeharto maju lagi. Bahkan Harmoko mengklaim mayoritas rakyat Indonesia mendukung pencalonan kembali Soeharto pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Dorongan pun juga diberikan 5 fraksi MPR RI saat itu. Harian Kompas mencatat pimpinan 5 fraksi MPR RI sowan ke Cendana pada 8 Maret 1998 pada saat sidang berjalan di MPR. Pada pertemuan sekitar 2 jam itu, perwakilan fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Karya Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Utusan, dan fraksi ABRI bergantian menghadap Soeharto. Mereka bersuara bulat, meminta Soeharto untuk bersedia dicalonkan lagi. Setelah pertemuan itu, Soeharto pun memutuskan untuk maju sekali lagi. Pak Harto memegang prinsip tinggal gelanggang jolong pelayu, tidak mengelak dari kepercayaan rakyat demi kepentingan negara dan bangsa. Pada 1998, Soeharto pun kembali mencalonkan diri. MPR kembali memilih Desli Miling General. Sebagai presiden pada 10 Maret, dia pun dilantik pada hari berikutnya. Periode baru kepemimpinan Soeharto tak berlangsung lama. Sekitar 70 hari setelah dilantik, Soeharto lengser dari jabatan presiden. Dia mengundurkan diri usai pengunduran diri pakai para menteri dan demonstrasi besar-besaran. Yang paling menyakitkan bagi Soeharto mungkin adalah sikap anak emasnya Harmoko. Pria yang membujuknya mencalonkan diri menjadi sosok yang paling keras memintanya turun dari jabatan. Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Ucap Harmoko pada jumpa pers di Kompleks Parlemen Jakarta, 18 Mei 1998. Situasi politik belakangan ini mengingatkan saya pada momen kelengseran Soeharto itu. Usulan 3 ketua umum partai politik kepada Jokowi untuk menunda pemilu 2024. Menurut saya mirip dengan manuver Harmoko di akhir 1997 hingga awal 1998. Rayuan yang dipakai pun sama, klaim bahwa rakyat menginginkan presiden melanjutkan pemerintahannya, padahal tidak sedikit kelompok yang menentang gagasan tersebut. Posisi Jokowi pun mirip-mirip dengan Soeharto. Saat ini, sebanyak 82% kursi DPR dikuasai partai-partai pendukung Jokowi. Pada 1997, Soeharto menguasai 80% parlemen lewat fraksi Golkar dan fraksi ABRI. Presiden Joko Widodo perlu hati-hati merespon desakan para elit politik untuk menunda atau mungkin lebih cocok disebut membatalkan pemilu 2024. Bukan tidak mungkin para ketum parpol itu dan juga orang-orang yang getol kampanye Jokowi 3 periode melakukan hal yang sama dengan Harmoko. Para pengusul penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Jokowi tak lebih dari bandit-bandit pengembara dalam konsep Mancur Olsen. Mereka datang, merampas hak rakyat, dan melarikan diri tanpa menyisakan apapun. Saya khawatir mereka hanya memanfaatkan momentum untuk menghasut Jokowi, mengangkangi demokrasi. Jika berhasil, mereka bisa untung. Jika tidak berhasil, Jokowilah yang jadi sasaran tembak. Yang saya lebih khawatir adalah Jokowi termakan bujuk rayuan penunda pemilu 2024. Jika itu terjadi, demokrasi Indonesia yang masih muda jelas memasuki senjakala. Mahfud MD tegaskan Jokowi sudah setuju pemilu 14 Februari 2024. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt telah mengingatkan kita lewat Hai Demokrasis di bahwa kediktatoran tak selalu lahir dari kudeta. Kisah kematian demokrasi yang monumental justru terjadi melalui proses paling demokratis. Mereka menyebut konstitusi dan lembaga berlabel demokratis lainnya tetap ada. Akan tetapi, autokrat hasil pemilu mempertahankan tampilan demokrasi sambil menghilangkan substansinya. Levitsky dan Ziblatt juga mengingatkan sejumlah ciri diktator. Salah satunya adalah menolak aturan main demokrasi baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Bisa jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi, membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, atau membersihkan proses pemilu, tulis Levitsky dan Ziblatt pada buku tersebut. Saya tentu berharap Jokowi tak memenuhi kriteria itu. Jokowi harus sadar penundaan pemilu 2024 bagai mengencingi reformasi dan konstitusi. Jangankan mendukung, membiarkan gagasan itu berkembang di publik saja adalah hal yang haram dalam alam demokrasi. Jokowi perlu ingat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebut presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil reformasi jelas-jelas menyatakan pemilu digelar 5 tahun sekali.